Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tafakur, saya sudah Dimas Yamadi dari kelas C, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Angkatan 2021. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penggunaan multimeter. Sebelum ke penggunaan multimeter, pertama, saya akan memaparkan pengertian multimeter. Multimeter dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur permasalahan kelistrikan. Alat yang populer di kalangan elektronika ini dapat mengukur tegangan, resistansi, dan arus listrik di sebuah rangkaian elektronik. Multimeter atau sering juga disebut dengan istilah multitester merupakan salah satu toolkit atau perangkat penting bagi para praktisi elektronika. Multimeter adalah gabungan dari beberapa alat ukur elektronik yang dikemas dalam satu kemasan. Dengan multimeter, maka kita bisa mengetahui apakah aliran listrik yang kita ukur bermasalah atau tidak. Tentunya, jika bermasalah akan dapat membuat kita segera untuk memperbaikinya untuk mencegah konsleting listrik bahkan kebakaran. Selanjutnya, jenis multimeter. Alat ukur ini terdiri dari dua jenis, yakni multimeter analog dan multimeter digital. Secara umum, fungsi dari multimeter ini adalah untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Namun, secara khususnya, fungsi multimeter digital dan analog tentunya ada perbedaan walaupun tidak secara signifikan. Pertama, multimeter analog. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur dengan tipe jarum penunjuk, sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur. Kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan hasil ukurnya. Kondisi atau proses pembacaan hasil ukur yang masih manual inilah yang menyebabkan multimeter atau multitester jenis ini dinamakan sebagai multimeter analog. Ini contoh gambar dari multimeter yang analog. Kedua, multimeter digital. Multimeter digital atau sering juga disebut sebagai digital multitester sama merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multitester digital merupakan hasil yang telah sesuai sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Multimeter digital lebih sering digunakan karena jauh lebih mudah dan akurat. Hasil pengukurannya dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Nama lain dari multitester jenis ini adalah DVOM atau Digital Voltmeter atau DMM, Digital Multimeter. Ini contoh dari gambar multimeter digital. Selanjutnya, bagian-bagian multimeter. Setelah menelaah tentang jenis multimeter yaitu digital dan analog, selanjutnya memahami tentang bagian-bagian dari multimeter tersebut. Bagian-bagian multimeter ini perlu untuk dipahami agar lebih mudah memahami saat melakukan pengukuran. Pertama itu skrup. Skrup ini berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum jam atau lebih dikenal dengan istilah zero adjust screw. Yang nomor 4, zero adjust screw bentuknya. Yang kedua, tombol pengatur jarum penunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarum ukur agar berada pada posisi 0. Tombol pengatur jarum penunjuk ini gambarnya. Selanjutnya, ketiga, saklar selektor. Saklar ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Umumnya, alat ukur ini memiliki 4 posisi pilihan, yaitu pengukuran resistansi atau ohm, arus DC ampere, tegangan DC volt,
serta tegangan AC volt. Gambarnya yang ini, nomor 7. Yang keempat, lubang kutub positif dan negatif. Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya tes lead positif dengan warna merah dan negatif dengan warna hitam. Ini gambarnya, yang plus ini, yang minus ini. Selanjutnya, nomor 5, jarum penunjuk. Jarum ini digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran jarum pengukuran. Jarum petunjuk ini khusus untuk multimeter analog. Gambarnya yang ini, nomor 3. Yang keenam, skala. Skala ini yang berfungsi untuk membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur dalam multimeter analog. Dengan contoh gambarnya yang ini, nomor 2. Selanjutnya, fungsi multimeter. Secara umum, fungsi multimeter analog dan fungsi multimeter digital adalah sama. Hal yang membedakan antara multimeter analog dan multimeter digital terletak pada display kedua jenis multimeter tersebut. Saat melakukan pengukuran menggunakan multimeter analog, perhitungannya harus dilakukan secara manual. Sementara multimeter digital tidak perlu melakukan perhitungan lagi, karena hasil perhitungan sudah muncul secara otomatis di display multimeter digital tersebut. 1. Fungsinya yaitu mengukur arus listrik. Fungsi multimeter digital dan analog yang pertama yakni adalah berfungsi untuk mengukur arus listrik. Alat ukur ini memiliki dua jenis ampere, yakni arus DC atau direct currents dan arus AC atau alternating currents. Pada fungsi ampere meter ini, saklar selektor berfungsi sebagai batas ukur maksimum. Oleh karena itu, arus yang akan diukur harus diprediksikan di bawah batas ukur multimeter yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan pada multimeter. Kedua, yaitu mengukur tegangan listrik. Fungsi multimeter digital dan analog dalam mengukur tegangan listrik. Umumnya, setiap multimeter memiliki saklar selektor berfungsi sebagai penentu batas maksimum pengukuran, sehingga dapat diperkirakan dahulu tinggi tegangan dari suatu rangkaian listrik. Fungsi ketiga, mengukur hambatan listrik. Pada fungsi tersebut, untuk multimeter analog, saklar selektor berfungsi sebagai multiplier, sedangkan pada multimeter digital, saklar selektor berfungsi sebagai batas ukur maksimum suatu resistansi yang dapat dihitung oleh multimeter tersebut. Fungsi yang keempat, mengukur nilai kapasitansi. Multimeter mampu mengukur nilai kapasitansi pada kapasitor. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan tipe digital maupun analog. Pada multimeter analog yang telah memiliki fungsi kapasitansi, meter saklar selektor berfungsi sebagai multiplier atau faktor pengali dari nilai yang ditunjukkan oleh jarum meter. Sedangkan pada multimeter digital dengan fungsi kapasitansi meter, maka saklar selektor berfungsi sebagai batas ukur maksimum. Yang kelima, mengukur frekuensi sinyal. Frekuensi meter hanya terdapat pada tipe multimeter digital tertentu. Fungsi frekuensi meter ini digunakan untuk mengetahui frekuensi suatu sinyal atau isyarat pada suatu rangkaian elektronika. Ya, selanjutnya cara penggunaan multimeter. Kita nonton bersama terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengukuran, maka selektor switch dari alat ukur ini kita arahkan terlebih dahulu ke posisi ohm untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak. Jadi selektor switchnya ini kita putar ke arah ohm.
Kemudian kedua ujung kabel prob kita tempelkan atau hubungkan. Jika jarumnya bergerak, berarti alat ukur kita ini masih bagus ya. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi di papan skala, maka bisa kita setel dengan skala 0 ohmnya ini ya, untuk mengatur dia agar pas di posisi garis terakhirnya ya. Nah ini dia. Oke. Selanjutnya alat ukur kita ini kita gunakan untuk mengukur tegangan AC. Maka selektor switch kembali kita putar atau kita arahkan ke posisi AC volt. Nah, jadi di sini kita lihat di mana posisi AC voltnya. Dia terdapat di sini di warna yang merah. Lalu selektor switchnya ini kita putar. Ya, sesuai dengan besar tegangan yang kita ukur. Ya, sebagai contoh di sini kita mengukur tegangan dari PLN ya, yang besarnya 220. Jadi skala yang kita pakai itu harus lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Jadi jika besaran yang kita ukur itu tidak kita ketahui, maka posisi saklar penunjuknya ini kita arahkan ke kalibrasi yang paling besar. Namun di sini karena kita mengukur dengan PLN itu sudah tetap 220, maka kita buat di skala 250. Selanjutnya kedua kabel prob ini kita hubungkan terhadap lubang stop kontak. Ya, jadi kita lihat jarumnya berputar ya menuju angka sekitar 220 volt. Ya, yang ini ya. Kita memakai skala 250. Ini. Ya, jadi dia menunjuk jarumnya di antara 200 dan 250, kira-kira 220 volt. Berikutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan DC. Jadi selektor switchnya kita putar mengarah posisi DC volt. Posisinya ada di sini yang tertulis DC volt. Jadi kita putar juga sesuai dengan besaran tegangan yang akan kita ukur. Ya. Jadi di sini kita mau mengukur tegangan sebuah baterai ya yang tegangannya sekitar 1,5 volt. Jadi skala yang dipakai bisa 2,5 volt atau 10 volt. Langsung saja kita ukur. Jadi kabel prob hitam kita tempelkan ke bagian posisi bawah atau negatifnya ini, dan posisi prob merah ke kutub positifnya. Ya, kita lihat jarum bergerak. Ya. Kita menggunakan skala 10. Yang ini ya. Berarti besar tegangannya tidak nyampe 2 volt lagi ya, karena baterai ini sudah digunakan. Jadi kalau seandainya kita mengukurnya terbalik, maka nantinya arah jarum kita juga putarannya terbalik ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita coba ukur. Perhatikan jarumnya bergerak. Nah, jadi jarumnya berlawanan ya. Jadi baterai ini mempunyai polaritas kutub positif dan negatif, sehingga ketika kita mengukurnya posisi dari kabel prob kita jangan terbalik. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan. Jadi posisi saklar penunjuk kita putar mengarah ke posisi ohm. Yang ini ya posisi ohm. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, ketika kita melakukan pengukuran tahanan atau posisi dari saklar penunjuk ini mengarah ke posisi ohm,
maka pastikan bagian yang akan kita ukur tidak terhubung dengan sumber listrik atau tidak ada aliran listrik. Karena ketika kita mengukur bagian yang berarus listrik dan posisi dari saklar penunjuk mengarah di posisi ohm, maka akan dapat mengakibatkan kerusakan pada alat kita ini. Oke, di sini kita akan melakukan pengukuran tahanan sebuah bola lampu. Perhatikan, di sini jarumnya bergerak, berarti bola lampunya ini masih bagus. Dan ada juga sebuah bola lampu yang lain, akan kita coba ukur. Kita lihat jarumnya tidak bergerak, berarti bolanya ini sudah putus. Selanjutnya kita Ya, dari video ini saya mengambil kesimpulan untuk cara penggunaan multimeter itu. Pertama, selektor switch ini diarahkan ke kali 100 ohm. Mengapa gitu? Karena langkah pertama ini itu adalah mengkalibrasikan atau men-set 0 multimeter. Setelah selektor ke kali 100 ohm, tempelkan kabel merah dan kabel hitam. Setelah sudah tertempel, bisa dilihat di skala multimeter ini untuk syarat mengkalibrasikan itu harus berada pada angka 0 ini. Jarum ini harus berada pada angka 0. Jikalau belum pas dengan angka 0 di sebelah kanan ini, Anda bisa memutar knob di sebelah kanan ini. Jika merasa sudah pas, berarti Anda sudah men-set kalibrasi. Setelah mengkalibrasikan, langkah selanjutnya itu arahkan selektor ke benda yang ingin Anda ukur. Seperti contoh tadi, stop kontak dengan AC volt. Stop kontak ini berkriteria 220 volt. Nah, kalau 220 volt itu berada di bawah 200 skala 250 ini. Mengapa tidak di skala 1000? Jikalau di selektor diarahkan ke 1000, tidak akan terbaca oleh multimeter. Dan biasanya kalau tidak akurat mengarahkan skala pada selektor ini, mengakibatkan multimeter itu bisa rusak. Dan contoh tadi juga ada baterai. Baterai itu biasanya di DC volt. Dan contoh ketiga itu ada lampu. Lampu biasanya ada di ohm. Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.